Shalom Aleihim, Besem Yesus Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta WPS, kali ini kita akan membuat penjelasan akan menjelaskan begini judulnya. Yesus diketahui bangkit minggu pagi. Yesus itu diketahui bangkit minggu pagi. Tidak berarti Yesusnya bangkit minggu pagi, tidak berarti ya. Banyak gagal memahami bahwa dikira Yesus bangkit minggu pagi. Salah. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bangkit minggu pagi, tidak ada. Tetapi Yesus diketahui bangkit betul minggu pagi. Siapa yang pertama mengetahui? Tentu saja perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena ya. Ini kubur Yesus ya. Kubur Yesus itu tutupnya itu bulat gini, bisa digulingkan sini gitu buat nutupin ini. Ini batu besar ini ya saudara ya. Berat ini, lama ini bikinnya. Gara-gara bikin tutup batu ini jadi lama ini. Yesus di dalam sini lama dibaringkan, nggak ditutup-tutup, lama ya. Mari kita lihat ayat Alkitab. Perhatikan berikut ini ya. Yesus diketahui bangkit itu minggu pagi. Tidak berarti Yesus bangkitnya minggu pagi. Salah ya loh. Yang mengatakan Yesus bangkit minggu pagi salah. Mari kita baca ayat Alkitab. Sebab kekristenan harus berdasar Alkitab. Tidak boleh berdasar ajaran perintah manusia. Matius 28 ayat 1. Silahkan Bapak Ibu baca. Matius 28 ayat 1. Di situ minggu subuh. Minggu pagi-pagi banget sebelum fajar menyingsing, perempuan-perempuan itu nengok kubur Yesus. Apa di ayat 6? Malaikat bilang apa? Ia telah bangkit. Tidak berarti ketika dibuka ini kosong terus Yesus bangkit saat itu. Tidak. Ia telah bangkit. Perhatikan kata-kata ini. Ayat Alkitab mengatakan ia telah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ketika Maria Magdalena nengok kubur ini, ternyata Yesus sudah bangkit. Ini dibuka, ketahuan bangkit minggu subuh. Tetapi sebenarnya ia telah bangkit. Lalu kapan bangkitnya? Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ini Yesusnya bangkitnya kapan? Pagi-pagi pertama minggu itu, Pak. Salah, perhatikan kata-kata ini. Setelah Yesus bangkit, mestinya sih begini cara baca, koma. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu ketemu dengan Maria Magdalena. Persis sama dengan sini. Yesus bangkit dulu, baru menemui Maria Magdalena. Nanti kan dikubur di sini ada ketemu ya. Jadi Markus 16 ayat 9 juga mengatakan setelah Yesus bangkit, koma. Mestinya begitu cara memahami. Pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ketemunya pagi-pagi hari pertama minggu itu. Nemuin Maria Magdalena. Persis sama dengan Matius 28 ayat 1 sampai ayat 6. Jadi valid ya, Yesus sudah bangkit. Kapan bangkitnya? Sabtu malam. Ya, jadi ini menjungkir balikkan kekristenan. Karena ternyata ayat Alkitab menyebutkan bangkitnya tidak pada minggu subuh. Sabtu malam. Bagaimana kok bisa dapat Sabtu malam? Malam inilah kita mau lihat kronologisnya ya. Lukas 22 ayat 14 sampai ayat 23. Yesus makan Paskah, menyembelih domba Paskah. Ini di ayat sebelumnya juga, itu hari Selasa. Lukas 24 ayat 14 sampai 23 itu hari Selasa Yesus makan Paskah. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Selasa malam habis makan-makan sini terus ke Taman Getsemani, malam-malam ditangkap. Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Yesus disidang di Mahkamah Agama. Rabu dini hari. Ayam berkokok, Petrus menyangkal 3 kali. Makanya ayam berkokok itu kok kenapa Yesus memakai ayam berkokok? Untuk menyampaikan maksud bahwa Yesus itu disidang Rabu dini hari. Ayam berkokok kan dini hari. Ya jam berapa? Jam 3, jam 4 gitu toh. Kukuruyuk gitu. Yesus ingin ngasih tahu, nih aku disidang itu di dalam Alkitab ini ya. Aku disidang itu dini hari. Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Yesus disalib, mati, dikubur Rabu sore sampai Kamis dini hari. Jadi Lukas 23 ayat
ini kelewat ya tadi ya. Lukas 23 ayat 1 sampai 25 Yesus dioper sidang sana sini. Pilatus, Herodes, Pilatus lagi. Ya, setelah ayam berkokok, lalu paginya sidang Pilatus, Herodes, Pilatus, Rabu siang. Lukas 23 33 sampai 49 Yesus disalib, mati, dikubur, Rabu sore sampai Kamis dini hari. Ya. Ini yang tidak dipahami oleh banyak pendeta. Ini dia. Dua ini ya maaf, saya harus mengatakan pendeta gelar doktor pun nggak paham ini, dua hal ini. Nggak paham. Yohanes 19 ayat 31, sebab sabat itu sabat besar. Ya. Kamis adalah sabat besar, ini yang tidak pernah dipahami oleh pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Kamis sabat besar. Markus 16 ayat 1. Setelah sabat. Ini perhatikan kata ini. Setelah sabat. Kapan dong setelah sabat? Kalau sabat kan Sabtu. Kalau sabat setelah sabat kan Minggu. Nggak mungkin. Wong mingguannya udah diketahui bangkit. Berarti ini Jumat. Setelah sabat perempuan membeli rempah-rempah. Lalu merempahi Yesus, ini digulingkan. Tadinya sudah ditutup, sama yang jaga digulingkan, merempah-rempahi bisa. Itu didorong itu. Ini kan digulingkan bisa. Ya. Jadi hari Jumat itu merempah-rempahin. Lalu hari Sabtu sabat lagi dong, nggak bisa dong ya. Matius 12 ayat 40, Yesus itu harus 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Ini harus dipenuhi syarat ini. 3 hal ini. Ini juga jarang dipahami oleh pendeta-pendeta. Ya. Kamis pagi malam, Jumat pagi malam, Sabtu pagi malam. Jadi inilah Sabtu malam inilah bangkit. Jadi diketahui kubur kosong Minggu subuh, tapi sesungguhnya Sabtu malam Yesus sudah bangkit. Karena ayat Alkitab tidak boleh salah. Ia telah bangkit. Ya, clear ya sampai sini ya. Ini yang 3 hal ini yang jarang dipahami oleh pendeta-pendeta. Ya, mohon maaf. Ya, mereka tidak bisa ngerti bahwa Kamis adalah sabat besar. Jadi Minggu itu ada 2 sabat. Satu sabat besar, satu lagi sabat biasa. Sabat besar Kamis, sabat biasa Sabtu. Makanya Jumat merempah-rempahin, Sabtu nggak bisa apa-apa lagi. Maksudnya Minggu mau merempah-rempahin, maka Minggu subuh udah dateng. Udah bangkit. Tidak berarti bangkitnya Minggu. Bangkitnya Sabtu malam karena harus memenuhi syarat 3 hari 3 malam. Kalau bangkitnya Minggu, 3 hari 3 malam 4 hari kalau bangkitnya Minggu. Harinya 4, hari siang maksudnya 4, malamnya 3. Ya, menabrak ayat ini. Ayat ini tidak mungkin ditabrak, maka ini klop dengan sini. Matius 12 ayat 40 klop dengan Matius 28 ayat 6. Ia telah bangkit. Sabtu malam udah bangkit. Klop juga dengan Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada pertama minggu itu. Jadi ayat Alkitab itu klop, tidak ada yang ditabrak. Seandainya Yesus itu disalib hari Jumat, mana yang ditabrak, Pak? Ini ditabrak. Markus 16 ayat 1. Setelah sabat, perempuan membeli rempah di mana? Kalau Jumat Yesus disalib, setelah sabat. Jumat kan sebelum sabat biasa. Jadi setelah sabat artinya sabat besar Kemis. Ini juga ditabrak nih Yohanes. Jadi kalau Yesus disalib Jumat, Yohanes 19 ayat 31 ditabrak. Markus 16 ayat 1 ditabrak, Matius 12 ayat 40 ditabrak. Mana ada kebenaran Alkitab kok nabrak-nabrak ayat Alkitab? Nggak mungkin. Jadi anggapan Jumat Agung gimana, Pak? Jumat Agung. Ya, I'm so sorry. Kami tidak mengimani Jumat Agung. Kami tidak merayakan Jumat Agung. Apalagi ikutannya. Sebenarnya kami ingin merayakan Rabu. Rabu ini penyalipan kemarin, pada waktu hari Rabu hujannya deras sekali, dan di samping itu sedang pembatasan yang diperluas itu, pembatasan skala besar kan, pembatasan skala besar corona. Jadi kami tidak bisa, padahal juga hujannya deras sekali. Kami tadinya Rabu mau mengadakan ibadah memperingati penyalipan Yesus, kan Yesus disalib Rabu. Besok hari Minggu kita akan ibadahnya apa? Diketahui bangkit ya. Kami tidak melakukan ibadah kebangkitan karena hari Minggu telat. Mestinya kebangkitannya Sabtu malam ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita Minggu aja, hari Minggu nanti semoga bisa masuk ya. Karena gereja kami di mall, itu mallnya sendiri di lockdown ya, ditutup total ya. Kita nggak bisa masuk. Tapi mudah-mudahan hari Minggu bisa masuk. Kita mau ibadah
Yesus diketahui bangkit Minggu pagi. Ingat saudara-saudara, Yesus diketahui bangkit Minggu pagi tidak berarti bangkitnya hari Minggu. Yang ya pemahaman ini menjungkir balikkan kekristenan, dan Bapak Ibu Saudara punya dua pilihan. Mau tetap milih ajaran gereja, perintah manusia, maka kamu binasa. Atau mengimani yang Alkitab. Ini ayat Alkitab semua, Saudara. Alkitab semua. Ayo ikut Alkitab. Yesus disalib hari Rabu, bangkit Sabtu malam, wes beres. Jumat Agung nggak usah, kita ikut liburnya aja. Ini hari ini. Hari ini Jumat Agung saya ngikut liburnya. Itu persis sama dengan Natal, yaitu Natal juga tidak 25 Desember. Kita menikmati liburannya saja. Sudah ditetapkan begitu, ya biarin. Gitu. Ini salah kaprah. Gitu. Saudara yang masih mengimani Jumat Agung, ya mohon maaf, itu sebabnya Anda termasuk Kristen kambing. Ya, kalau Kristen domba tidak boleh, Kristen domba harus mengimani ini. Ini Alkitabiah semua. Siapa bisa bantah silahkan. Nggak ada yang bisa bantah. Ini Alkitabiah semua. Semua tertulis di Alkitab semua. Tidak ada yang bisa dibantah. Jadi valid. Yesus disalib Rabu sore, Rabu siang, Rabu sore, terus dikubur sampai plek. Ini bikin tutupnya sampai tutup klek gitu. Kamis dini hari. Makanya dihitungnya Kamis pagi malam, Jumat pagi malam, Sabtu pagi malam. 3 hari 3 malam, bangkit deh di hari Sabtu. Udah, klop. Ini nggak boleh ditabrak ya. Matius 12 ayat 40 nggak boleh ditabrak, Pak. Markus 16 ayat 1 nggak boleh ditabrak. Setelah sabat, perempuan beli rempah. Jadi sabatnya kapan? Sabat Kamis, sabat besar. Yohanes 19 ayat 30. Ini tertulis semua di sini di Alkitab. Ya, banyak pendeta tidak sadar dengan 3 hal ini sehingga membuat pengajaran Yesus matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu. Nabrak-nabrak ayat Alkitab semua. Tidak mungkin kebenaran nabrak ayat Alkitab. Jadi perayaan Jumat Agung, Kamis Putih, Rabu Abu itu Pak, itu adalah perintah manusia. Perintah manusia. Markus 7 ayat 7. Ya toh? Ajaranmu adalah perintah manusia. Itu ajaran perintah manusia ini. Semua nggak ada Alkitabnya, nggak ada dasar Alkitabnya. Ya, ini very clear karena Alkitab sangat clear ya Bapak Ibu Saudara yang ceremplak. Ayo ikut sekolah Alkitab ya supaya Bapak Ibu semua tahu semua seperti ini. Ini baru soal Paskah, nanti belum Pentakosta, belum lagi tentang keselamatan, tentang surga, tentang neraka, tentang perjamuan kawin anak domba, dan banyak lagi. Saudara harus paham seperti ini. Ikut sekolah Alkitab karena secara reguler selama ikut sekolah Alkitab Anda boleh nanya apa saja supaya Anda bisa paham di atas rata-rata paham Alkitab. Ya, kita menyongsong penuaian besar-besaran ya toh. Pasti nanti Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara yang sudah paham Alkitab akan dipakai nanti untuk kemuliaan nama Tuhan, penuaian besar-besaran. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mengikut sekolah Alkitab silakan hubungi nomor-nomor yang ada, dan semuanya itu biayanya sangat murah ya toh. Bisa dibayar bulanan dan Anda akan terkagum-kagum nanti. Ternyata seperti ini ya. Ini kebenaran Alkitab tidak bisa dibantah. Kekristenan standarnya harus Alkitab. Tidak boleh Anda mendasari ajaran gereja atau perintah manusia. Harus Alkitab. Ini gunanya kita kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.